Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sesuai kemampuan saya bagaimana cara menggunakan atau menggunakan beberapa fitur yang ada di Adobe Illustrator CC 2014 khususnya ya. Nah, di sini inilah yang akan saya jelaskan nantinya. Ada beberapa poin. Yang pertama spesifikasi Adobe Illustrator dan ya bla bla bisa dilihat di layar ya. Dan saya akan langsung coba untuk menjelaskan yang pertama tentang spesifikasi Adobe Illustrator CC 2014 yang direkomendasikan yang dapat PC-PC yang bisa menggunakan Adobe Illustrator CC 2014, yaitu yang pertama prosesornya harus seperti Intel Pentium 4 atau AMD Athlon 64. Nah, ini yang udah direkomendasikan. Dan yang kedua Microsoft Windows 7 atau 8 atau 10. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan, ada yang menggunakan Windows 7, ada yang menggunakan Windows 8, ada yang menggunakan Windows 10. Nah, ini adalah beberapa Windows yang direkomendasikan untuk menggunakan Adobe Illustrator CC 2014. Dan yang ketiga, 2 GB RAM atau yang direkomendasikan 8 GB untuk 64 bit. Dan yang keempat, space atau penyimpanannya free sekitar 2 GB atau mungkin lebih besar lebih bagus lagi supaya kinerjanya makin bagus dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ini ya 1024x768 display atau semacam grafis yang recommended lah untuk digunakan di Adobe Illustrator CC 2014. Nah, sekarang langsung kita coba. Sini kita buka dulu Adobe Illustrator-nya. Ya, ini dia. Kita buka dulu, guys. Jadi saya akan mengenalkan beberapa poin-poin yang mungkin teman-teman udah tahu dan saya akan menjelaskan sesuai dengan ilmu saya. Saya pun juga belum lama menggunakan aplikasi ini, jadi saya akan mencoba untuk nge-share ilmu yang saya punya. Jadi mohon maaf kalau mungkin belum kurang maksimal atau mungkin teman-teman atau yang menyaksikan video ini lebih tahu dari saya. Oke, di sini saya pertama akan menjelaskan yang pengenalan artboard, layers dan contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, bagaimana caranya membuat lembar kerja yang baru. Yang pertama membuka file. Di sini ada new, kita klik, oke. Di sini name-nya bisa kita tulis terserah kita, semau-mau kita atau sesuai dengan project yang diperintahkan untuk dari dosen misalnya atau dari pekerjaan-pekerjaan kita. Di sini saya tulis coba satu aja ya. Nah, di sini ada profile, kita pilih custom aja. Dan size-nya A4 ya, A4 dan orientasinya bisa kita pilih juga, tapi saya di sini memilih portrait dan unitsnya ada beberapa pilihan, tapi saya di sini menggunakan pixels dan color mode-nya kita di sini menggunakan CMYK ya. Walaupun ada pilihan yang lain RGB, ini terserah kita, selera kita dan atau sesuai yang ingin kita buat. Dan di sini saya menggunakan CMYK. Dan ya sudah, kita langsung aja buat lembar kerjanya atau artboard-nya guys ya. Nah, di sini ada layers dan artboard sesuai yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, artboard adalah lembar kerja, teman-teman ya. Lembar kerja di sini kita bisa tambah. Nah, 2. Dan layers adalah lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisannya semacam kayak kita misalnya buat kotak. Nah, di sini muncul layer 1. Jadi kayak semacam lapisan-lapisan objek atau beberapa objek yang bisa kita buat di sini. Jadi misal kita buat 5 objek, akan ada 5 layer di sini teman-teman ya. Akan ada 5 layer. Jadi lapisan-lapisannya, atau kita misalnya membuat sebuah bunga dan membutuhkan beberapa objek atau beberapa komponen-komponen gambar. Nah, itu yang disebut dengan layer.
Nah, oke teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menemukan dan menggunakan common panels. Nah, di sini saya buka dulu aplikasinya, common panels. Jadi di sini di layar bisa kita lihat ada yang namanya toolbar dan toolbox. Nah, kedua kedua panel ini, kedua tools ini, tools toolbar dan toolbox ini sama pentingnya digunakan ketika kita mau mengedit gambar atau video, ya. Sangat-sangat penting sekali. Dan di sini bisa kita lihat di sini ada selection yang kita gunakan ini, yang bisa kita gunakan untuk menyeleksi objek. Dan yang kedua ini direct selection. Direct selection ini bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk. Nanti kita akan contohkan di beberapa menit kemudian. Dan di sini magic wand dan ada juga pen tool dan ada banyak fitur-fiturnya dan menggunakan manfaat yang berbeda. Di sini ada teks juga. Ini untuk menggunakan teks ya, teman-teman. Untuk menulis teks sesuai apa yang kita inginkan. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana. Dan di sini juga ada kayak semacam eraser tool. Eraser tool ini untuk menghapus beberapa tools yang mungkin kita ingin hapus juga. Dan di sini ada kayak semacam rectangle tool. Rectangle tool ini semacam objek, ada kotak, ada bulat. Nah, di sini bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah beberapa bentuk yang bisa kita gunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengubah gambar-gambar di sini dengan menggunakan fitur yang ini tadi ya teman-teman ya. Direct selection tool ya. Dan ada beberapa fitur yang lumayan banyak di sini teman-teman yang tidak bisa saya jelaskan semua juga karena saya akan menjelaskan di sini beberapa poin-poin yang dasar saja karena pengetahuan saya pun juga masih dasar teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan beberapa poin dasar saja ya. Oke, dan selanjutnya menyeleksi objek dengan menggunakan selection tools. Nah, ini menyeleksi objek. Jadi kita buat objeknya dulu teman-teman. Kita buat rectangle, kotak ya. Nah, cara membuat kotak tadi ya dengan mengeklik rectangle tool dan terus diklik kiri lalu tahan lalu membentuk kotak seperti ini teman-teman ya. Kotak. Cara menyeleksi atau ngeklik selection menggunakan selection tools yaitu dengan ngeklik seperti ini. Nah, ini adalah selection tools. Dan yang kedua mengaplikasikan warna. Nah, teman-teman, di sini mengaplikasikan warna adalah salah satu fitur ada di salah satu fitur di toolbox yaitu dengan eyedropper tool. Nah, di sini eyedropper tool tinggal kita klik. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita klik eyedropper tool, kita klik dulu, kita seleksi dulu kotak yang ingin kita beri warna. Dan di sini kita akan ngeklik eyedropper toolnya dan kita klik warnanya. Nah, akan berubah teman-teman. Dan tidak akan berubah kalau misalnya kita tidak klik. Tidak ada objek yang kita klik, kita tidak seleksi dulu objek yang ingin kita berwarna. Walaupun kita klik bagaimana, warnanya tidak akan berubah teman-teman. Jadi yang paling penting adalah kita seleksi dulu. Kita seleksi objek yang mana nih yang akan kita kasih warna sebelumnya. Nah, ini saya klik di sini, lalu saya klik eyedropper tool, lalu saya rubah warnanya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan juga. Oke teman-teman. Yang selanjutnya menambahkan teks. Ya, menambahkan teks tadi saya sudah jelaskan ada di toolbox dengan fitur type tool. Nah, type tool ini adalah fitur untuk menambahkan teks teman-teman ya. Menambahkan teks dengan cara mengeklik tadi dan menulis apa yang kita ingin tulis teman-teman ya. Nulis apa yang ingin kita tulis. Nah, di sini bisa kita gunakan teman-teman untuk menambahkan teks ya, dan bisa juga diatur teksnya kayak gimana nanti sesuai keinginan kita dan sesuai selera yang kita atau sesuai tugas yang diberikan oleh kita misalnya atau sesuai gambar yang ingin kita buat.
Dan saya akan beralih untuk pengenalan objek ya, teman-teman, pengenalan objek yang kita awali dengan membuat shapes dulu. Membuat shape ya, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu, teman-teman. Dihapusnya kalau secara keseluruhan bisa kita pencet delete di keyboard ya. Ini akan hapus keseluruhan. Nah, saya akan membuat shapes dulu. Dan shapes yang akan kita buat mungkin rectangle aja dulu supaya contoh yang mudah untuk kita aplikasikan ya, teman-teman. Rectangle dan terus objeknya sudah jadi, teman-teman. Nah, satu objek ini akan deskripsikan di layar menjadi seperti ini, teman-teman. Kecuali kalau kita membuat dua objek yang saya jelaskan tadi, ada yang dimana layar itu adalah lapisan-lapisan. Jadi kalau kita membuat dua objek, teman-teman, nah di layar juga akan bertambah ya, teman-teman ya, akan bertambah. Nah ini layar, kayak gitu, teman-teman ya. Nah, dan yang kedua, mengkombinasikan shapes. Nah, mengkombinasikan shapes itu bisa kita lihat di sini, teman-teman, di Pathfinder. Misal kita membuat rectangle atau ellipse, misal kita rubah warnanya, teman-teman ya. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kita buat shapes yang lain lagi. Kita buat polygon misalnya. Kita buat polygon. Ya, kita kecilin aja gambarnya, terlalu besar. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada unit, ada minus front, ada intersect, ada exclude. Nah, di sini kalau misalnya ini saya rubah dulu warnanya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita pencet unit, oh, maaf teman-teman. Nah, kalau kita pencet unit, nah akan terjadi seperti ini, akan terkombinasikan, teman-teman. Gambarnya akan menyatu dari satu objek ke objek yang lainnya. Ya, teman-teman ya. Dan ada beberapa fitur lagi yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita, teman-teman ya. Ya, dan selanjutnya mengubah shapes. Nah, mengubah shapes itu kayak seperti apa? Mengubah shapes itu seperti di sini saya perbesar dulu gambarnya. Cara memperbesar gambar ya dengan mengklik memencet atau menekan alt dalam keyboard atau bisa dikatakan alternate. Ya, di sini kita perbesar dulu. Nah, gimana cara mengubah shapes-nya atau mengubah bentuk dari gambarnya? Yaitu dengan ngeklik direct selection. Nah, di sini ada titik-titik ini, teman-teman ya, titik-titik yang ada kayak semacam lingkaran, membentuk lingkaran lalu ada titik kecil dalam lingkaran tersebut. Nah, ini bisa kita tarik untuk mengubah, teman-teman ya, untuk mengubah. Nah, di sini. Nah, kayak semacam ini, teman-teman ya, bisa diperhatikan ya. Nah, inilah untuk mengubah. Nah, untuk mengubah tools-toolsnya seperti ini, teman-teman ya. Untuk mengubah Mengubah objek. Maaf, teman-teman. Untuk mengubah objeknya ya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, dan selanjutnya menggandakan shapes. Nah, bagaimana cara menggandakan shapes? Nah, cara menggandakan shapes, teman-teman. Teman-teman bisa klik alt lagi, alternate atau di keyboard ya. Menekan. Nah, terus tarik gambarnya. Nah, di sini langsung ke copy, guys. Atau misalnya kita bisa gunakan Ctrl C lalu Ctrl F. Nah, copy. Nah, teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Ya, inilah cara menggandakan shapes, teman-teman ya. Bisa dengan menekan alt lalu tarik, atau bisa dengan Ctrl C
terus Ctrl F, copy paste, sistem copy paste, teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya, teman-teman, menyimpan artwork karya. Nah, di sini bisa kita lihat di daerah di bagian toolbarsnya di file, teman-teman ya. Kita klik file, dan di sini ada save. Nah, save ini kalau kita menyimpan gambar yang yang mungkin sudah pernah kita gambar, dan save as adalah menyimpan gambar yang baru saja kita gambar, teman-teman ya. Save as di sini saya klik sorry teman-teman, tapi nggak apa-apa juga sih. Oke, di sini saya akan klik save as, dan saya akan menyimpan gambar saya di file coba satu, teman-teman ya, yang saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita pilih dengan kita menyimpannya dengan mode apa gitu, PDF bisa, EPS bisa ya, teman-temannya bisa kita pilih. Nah, di sini kita tinggal klik save. Nah, di sini juga ada beberapa kita bisa mengatur ya, teman-temannya, kita bisa mengatur, tapi kita klik OK aja. Nanti teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, kita OK aja, dan otomatis akan tersimpan ya, teman-temannya. Nah, ini dia gambar kita tadi, langsung tersimpan di dalam file, teman-teman ya. Dan yang kedua, yang selanjutnya, mengekspor artwork karya. Nah, bagaimana cara mengekspor artwork karya, teman-teman? Di toolbars lagi, di bagian file, teman-teman bisa kita klik di sini. Nah, di sini ada tulisan export. Nah, teman-teman klik exportnya, dan di sini juga bisa dipilih, teman-teman ya. Kita mau dalam bentuk apa nih? Kita mau menyimpan gambar kita dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk JPG atau SWF atau dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya bentuk JPG aja, teman-teman ya. Dalam bentuk gambar, kita ekspor langsung. Nah, di sini bisa diatur juga, teman-teman. Color modelnya kayak bagaimana, maksimumnya, kualitinya, teman-teman ya. Bisa maksimum sesuai keinginan teman-teman lah, atau sesuai dengan keinginan beberapa tugas-tugas dan lainnya sebagainya, teman-teman ya. Dan di sini bisa kita atur ya. Nanti teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Kita klik OK aja, dan ya, di sini bisa kita lihat. Nah, inilah gambar yang tadi, teman-teman ya. Gambar yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan membuka existing Illustrator file sebelumnya, maksudnya, teman-teman ya. Di sini file sebelumnya, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan delete dulu secara keseluruhan, teman-teman, dengan menekan dia. Oke. Selanjutnya, membuka existing Illustrator file. Nah, gimana caranya, teman-teman? Di sini bisa kita lihat di toolbars ya. Kita klik file lagi. Makanya di bagian toolbars ini sangat penting, teman-teman ya, karena ada banyak kegunaan yang memang harus kita gunakan untuk keperluan kita ya, teman-teman ya. Di open recent files. Nah, kita bisa ini, teman-teman, kita bisa memilih gambar yang tadi kita buat. Nah, file sebelumnya gitu kan. Nah, di sini saya klik gambar yang tadi saya buat di yang namanya yang coba satu JPG, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat, nah, terbuka, teman-teman ya. Itulah cara membuka existing Illustrator file, teman-teman ya. Open existing Illustrator file. Nah, teman-teman, untuk poin terakhir bisa kita lihat di sini untuk mengimport image ya, teman-teman ya, atau mengimport gambar. Nah, di bagian toolbars ya, teman-teman, kita klik file, dan terus di sini ada open ya, kita klik aja, teman-teman. Nah, kita klik gambar yang kita ingin import, teman-teman ya. Di sini saya klik coba satu aja, JPG. Nah, terus kita klik open ya. Nah, di sini gambarnya langsung ke import ya, teman-teman, bisa dilihat di gambar. Nah, ini dia gambarnya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian apa yang dapat mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya yang ingin menggunakan Adobe Illustrator CC 2014. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga, dan juga subscribe channel ini. Semoga itu juga bisa menjadi motivasi bagi saya untuk membuat video-video yang berbau edukasi selanjutnya, teman-temannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.